Pernahkah kamu mendengar cerita mengenai pelanduk dengan anak memerang? Oke, cerita ini adalah salah satu cerita yang terdapat dalam buku karya agung Cerita Jenaka Melayu. Dalam cerita ini, Nabi Sulaiman melantik 5 orang menteri yang bijaksana, yang terdiri daripada seorang manusia, seekor jin yang bernama Afrit, seekor burung, dan 2 ekor binatang yang lain yaitu landak dan juga pelanduk. Pelanduk dalam cerita ini dikenali sebagai Salam di Rimba, yang mana amat terkenal dengan kebijaksanaannya. Pada suatu hari, Salam di Rimba pun masuk ke hutan untuk meninjau rakyatnya. Di sana, dia terjumpa tempat tinggal memerang, dan ada 7 ekor anak memerang yang sedang bermain. Jadi, Salam di Rimba pun bertanya, "Di mana ibu bapa mereka?" Dan anak-anak memerang menjawab, "Ibu bapa mereka sedang keluar menangkap ikan." Tiba-tiba sang bubut berbunyi seperti gendang perang. Jadi Salam di Rimba ingatkan adalah peperangan yang berlaku pada ketika itu. Kemudian dengan segera Salam di Rimba dia membuka silatnya. Tapi tanpa dia sadar, silatnya telah terkena dengan anak-anak memerang. Jadi menyebabkan semua anak-anak memerang mati. Apabila memerang sudah sampai di rumah daripada menangkap ikan, terkejut dan sedihnya mereka melihat keadaan anak mereka. Jadi di situ juga mereka sempat melihat ada tapak kaki Salam di Rimba. Jadi mereka buat keputusan untuk melaporkan kejadian ini kepada Nabi Sulaiman untuk meminta keadilan untuk kematian anak-anak mereka. Keesokan harinya, memerang dan pasangannya pun pergilah berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Selepas mendengar itu, Nabi Sulaiman pun sangat marah kepada Salam di Rimba. Jadi dia minta burung belatuk untuk memanggil Salam di Rimba supaya dia dapat bertanya apa sebenarnya yang telah berlaku. Salam di Rimba pun datang menghadap Nabi Sulaiman. Jadi pada ketika itu Nabi Sulaiman meminta penjelasan. Salam di Rimba pun menjawab bahwa semasa dia meninjau rakyatnya, dia terdengar burung bubut berbunyi seakan adanya musuh. Jadi dengan bingung dan cemas dia pun membuka silatnya. Tapi tanpa dia sadari, serangannya terkena anak-anak memerang dan menyebabkan mereka mati. Nabi Sulaiman memanggil burung bubut. Kemudian burung bubut menjelaskan kenapa dia berbunyi tanpa arahan, karena dia melihat biawak sedang berlari sambil mencabut pedangnya. Jadi kemudian biawak pun dipanggil menghadap Nabi Sulaiman. Biawak menjelaskan kenapa dia berlari sambil mencabut pedangnya, karena dia melihat labi-labi sambil membawa perisai. Jadi dia menyangka juga ada musuh yang akan menyerang. Kemudian labi-labi pun dipanggil. Labi-labi menjelaskan kenapa dia membawa perisai, karena dia melihat bahwa udang sedang membawa tombaknya. Dan melihat keadaan itu, dia berpikir akan ada musuh yang menyerang juga. Udang pun dipanggil seperti hewan yang lain dan diminta penjelasan. Jadi udang memberitahu bahwa kenapa dia membawa tombak, karena dia melihat sang sebarau dalam keadaan yang sedih dan seperti dalam kesusahan. Apabila mendengar penjelasan dari sang sebarau, Nabi Sulaiman pun bertanya balik kepada sang memerang, betulkah apa yang dikatakan sang sebarau? Dan dalam keadaan ketakutan, sang memerang menjawab bahwa apa yang dikatakan sang sebarau itu betul. Dia selama ini telah menganiaya dan menangkap ahli keluarga sang sebarau. Jadi selepas mendengar semua penjelasan dari hewan-hewan yang terlibat, maka Nabi Sulaiman pun memutuskan bahwa Salam di Rimba dia tidaklah bersalah sebenarnya. Sebab selama ini sang memerang pun jahat kepada hewan-hewan yang lain seperti apa yang berlaku dekat sang sebarau tadi. Jadi di sini apa yang berlaku dekat memerang dan pasangannya adalah balasan terhadap kezaliman yang dorang buat kepada hewan-hewan yang lain. Cerita ini mengangkat tema keadilan dan kebijaksanaan seseorang pemerintah dalam membuat sesuatu keputusan. Dalam cerita ini juga banyak nilai yang ditonjolkan seperti kebijaksanaan, keadilan, kezaliman yang akan mendapat pembalasannya. Pada pandangan saya, cerita ini amat sesuai untuk semua lapisan masyarakat karena ia menyampaikan message yang sangat relevan, terutama sekali daripada aspek pemerintahan yang adil dan pentingnya untuk kita tidak menindas orang lain. Sekian saja perkongsian saya tentang cerita pelanduk dengan anak memerang. Sekian, terima kasih.